Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Liana. Eh, Bu Liana, kok sudah Bu? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Liana. Bagaimana kabarnya Bu Liana hari ini? Apa Bapak harap pertemuan ini Bu Liana dalam keadaan sehat, eh, tetap semangat mengajar di tengah kepadatan jadwal kegiatan Ibu sebagai guru dan kesibukan lainnya. Alhamdulillah kabar baik saya Pak. Semoga jenengan sekeluarga juga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Eh, apakah Bu Liana saat ini sedang sibuk? Kalau tidak, apakah Bu Liana keberatan jika saya meminta waktu Bu Liana sebentar untuk kita ngobrol? Oh begitu ya Pak, tidak apa-apa. Saya tidak berkeberatan. Kebetulan juga saya tidak ada kegiatan saat ini. Dan kebetulan juga ada yang mau saya sampaikan kepada Pak Kes saat ini. Baik Bu, mari kita berbincang-bincang sebentar. Bu Liana, akhir-akhir ini Bu Liana saya lihat sepertinya ada banyak pikiran. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada, apa boleh bisa diceritakan di sini? Iya sih Pak, saya memang sedang mengalami sedikit problem. Terima kasih sudah menanyakan hal ini kepada saya sehingga saya agak sedikit lebih tenang. Menurut Ibu, kira-kira apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Terus, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Baik, Pak. Sebenarnya saya agak malu untuk mengungkapkan masalah saya, namun daripada akan membuat saya menjadi tidak nyaman, baiklah saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan permasalahan saya. Ini permasalahan yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas-tugas saya itu tidak bisa maksimal di tengah kesibukan yang telah saya alami saat ini. Oh, oh jadi begitu. Baiklah, sekarang ceritakan apa masalah Ibu dan Ibu tidak perlu malu karena saya adalah rekan Ibu. Oke? Jadi begini Pak, saya merasa dalam melaksanakan tugas mengajar saya kurang maksimal saat ini. Maksudnya kurang maksimal itu saya kurang fokus dalam mengajar. Saya merasa terbebani dengan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Loh, kenapa Bu Liana? Apa yang membuat Ibu merasa terbebani? Coba Jadi begini jelaskan, Pak. Bu. Oh ya, jadi begini Pak, selain mengajar di sekolah saya bahasa Indonesia itu karena kelasnya kelas banyak, satu tingkat itu ada 10 kelas, jadi saya kebagian mengajar 30 jam karena dalam satu tingkat itu ada 4 jam pelajaran dalam satu minggu. Kemudian saya juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Saya sebagai wali kelas kelas 12 PPLG 3.
Dan selain itu, saya juga diberi tugas tambahan bendahara BOS serta bendahara gaji di sekolah. Sering saya tidak bisa fokus mengajar karena dikejar-kejar deadline pembuatan SPJ yang harus segera diselesaikan. Jadi, dinas itu selalu memberikan deadline dan tidak mengetahui permasalahan yang ada di bawah, hanya memberikan deadline tanggal sekian harus dikumpulkan, tanggal sekian harus dikumpulkan, padahal saya juga diberi tugas pokok saya adalah mengajar, begitu, Pak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kira-kira ketidakfokusan Buliana dalam mengajar itu apa disebabkan oleh menurut Ibu? Eh, Buliana menceritakan bagaimana tugas-tugas atau tambahan Ibu bisa membuat fokus Ibu Liana buyar. Jadi begini, Pak, kalau sebagai bendahara BOS, saya dituntut untuk menyelesaikan SPJ, melaporkan buku pembantu kas setiap bulannya. Kemudian selain itu saya juga harus membuat SPJ sebagai bendahara gaji. Kalau bendahara gaji itu membuat SPJ-nya 1 bulan 2 kali. Sedangkan di sekolah saya ASN-nya jumlahnya 50 dan saya harus mengerjakan itu semua 1 bulan 2 kali dan itu pun tidak deadline-nya tidak memandang hari Sabtu atau Minggu siang atau malam, pokoknya pada saat itu harus dikerjakan dan harus segera dikirim laporannya, pada saat itu juga harus dikirim. Jadi perintahnya itu selalu mendadak, kemudian dan selalu saat itu harus segera dikerjakan, begitu. Wah, Dan dan waktunya itu memang harus harus selalu dadakan kalau dari bendahara seperti itu, Pak. wah, ternyata Buliana ini sangat-sangat multi talent. Eh, Selain mengajar, Ibu Liana juga mahir dalam keuangan. Kira-kira eh, apakah pembuatan SPJ itu bisa dilakukan secara berkolaborasi terus dengan rekan Ibu Liana dalam satu sekolahan? Menurut saya bisa, Pak, malah akan tugas tersebut jika dilakukan berkolaborasi dengan rekan saya itu menjadi lebih ringan dan waktu pengerjaannya menjadi lebih cepat. Kira-kira menurut Bu Liana, adakah rekan Ibu satu kantor Buliana yang bisa diajak berkolaborasi dalam menyelesaikan SPJ supaya SPJ itu bisa berjalan dengan baik. Ada sih, Kak, karena rekan sekantor saya juga ada yang sudah berpengalaman. Jadi ada dulu bendahara yang sudah lama itu ada dalam menyelesaikan SPJ keuangan. Baiklah Bu Liana, kira-kira sudah adakah gambaran siapa-siapa saja yang menurut Bu Liana yang sudah mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan SPC tersebut. Sudah, Pak. Nanti saya akan mengajak berkolaborasi dengan Pak Danang dan Bu Ana, karena mereka sudah mempunyai pengalaman karena waktu sebelum saya menjadi bendahara, beliau juga pernah mengurusi masalah tersebut di sekolah saya. Jadi dengan begitu saya bisa belajar dari beliau-beliau berdua dan bisa langsung rawuh begitu ya Pak kalau bahasa Jawa ini dari Siap,
beliau-beliau, sehingga tugas-tugas saya menjadi lebih ringan. Begitu, Pak. Oh, wah, Bu Liana sudah menemukan solusi sendiri ya atas problem yang telah dihadapi dengan mengajak berkolaborasi dengan rekan yang sudah berpengalaman sehingga eh, tugas tambahan Ibu Liana menjadi lebih ringan. Terus Bu Liana, kira-kira apa rencana Bu Liana selanjutnya dalam kegiatan hari ini? Rencana saya selanjutnya saya akan menghubungi, tentunya pasti menghubungi rekan saya tersebut yang sudah berpengalaman, yaitu Pak Danang dan Bu Ana. Dengan begitu saya bisa mengajak bertemu untuk diskusi, tentunya harus banyak didiskusikan bersama secara langsung ya Pak, karena masalah SPJ itu sangat jelimet sekali yang berurusan dengan masalah uang itu. Kemudian pastinya agar tidak mengganggu jam mengajar, saya membuat jadwal pertemuan pastinya yang di sela-sela jam mengajar atau pada saat kosong jam pelajaran, agar saya bisa fokus ke mengajar dan bisa menyelesaikan tugas tambahan tersebut. Wah, luar biasa Bu Liana. Jadi Ibu Liana akan segera menghubungi rekan yang sudah berpengalaman eh, dan segera membuat jadwal untuk menyelesaikan SPJ sehingga cepat selesai dan tidak akan mengganggu tugas mengajar Ibu Liana. Kapan rencana itu akan Bu Liana lakukan? Hmm, kalau menurut saya harus secepatnya Pak, daripada nanti saya tidak fokus dan mengganggu jam mengajar, nanti kasihan anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan segera menghubungi dua rekan saya tersebut untuk saya ajak kolaborasi bersama. Lalu eh, rencana tersebut ad- adakah komitmen yang akan Bu Liana jalankan? Tentunya ada Pak, setelah pertemuan dan membuat jadwal dengan rekan-rekan saya, akan melaksanakan dalam pembuatan SPJ. Pastinya saya harus melaksanakannya dengan disiplin waktu. Dengan begitu, saya tidak akan mengganggu kefokusan dalam tugas mengajar saya. Artinya saya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, kemudian juga harus disiplin pada saat jadwalnya juga harus dilaksanakan. Begitu, Pak. Wah, baiklah Bu. Bagus sekali Bu Liana akan berkomitmen untuk disiplin menjalankan jadwal yang telah dibuat. Lalu bagaimana saja nanti yang akan membantu Bu Liana dalam komitmen itu? Tentunya yang akan membantu saya dalam komitmen nantinya pasti selain diri saya sendiri harus menjaga komitmen tersebut. Jadi ada orang yang membantu saya, yang tentunya yang pertama dukungan motivasi, pasti motivasi dari kepala sekolah yang pertama, kemudian dukungan dan kolaborasi dari rekan-rekan sejawat, karena setiap hari kita pasti ketemu dan berinteraksi dengan mereka. Kemudian dukungan dari murid-murid pastinya karena setiap hari kita mengajarnya dan murid-murid itu bisa mendukung, serta selain itu
pastinya adalah pengertian dari keluarga saya di rumah, juga sangat membantu saya dalam komitmen tersebut. Nah, baik Bu Liana, eh, apakah Bu Liana bisa menyimpulkan eh, bincang-bincangan kita sore hari ini? Baiklah Pak Kes, jadi hari ini, dalam perbincangan kita ya Pak, saya sudah mengutarakan problem atau permasalahan yang telah saya hadapi, bahwa saya terbebani dengan tugas-tugas tambahan. Jadi tugas tambahan tersebut yang membuat saya tidak fokus dalam mengajar, karena selain guru juga dituntut untuk menjadi bendahara yang SPJ-nya seabrek. Kemudian, tapi dengan perbincangan kali ini saya menemukan solusinya, yaitu dengan membuat tim kerja, intinya membuat tim dengan berkolaborasi, meminta bantuan rekan-rekan saya sehingga tugas tambahan saya menjadi lebih ringan untuk dikerjakan. Baiklah Bu Liana, terima kasih sudah bersedia menceritakan problem yang sedang Ibu Liana alami. Ya Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan dan perbincangan kita pada hari ini. Baik, semoga rencana Bu Liana bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bu. Ya Pak, sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kris. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Pak Kris dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengajar di tengah kepadatan jadwal kegiatan sebagai guru dan kesibukan yang lainnya. Alhamdulillah Bu, kabar hari ini saya baik dan juga semoga Bu Liana sekeluarga juga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya Bu Liana, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi dari yayasan. Iya Pak, Em, apa yang ingin Pak Kris ceritakan tentang kejadian supervisi tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan eh, teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan bahwa eh, yayasan yang melakukan supervisi saat saya mengajar Bapak yayasan yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya ketika diingatkan eh, oleh yayasan, saya menyampaikan jika saya itu tetap mengacu pada kurikulum belajar lainnya. Ketika diingatkan, eh, itu saya menjawab menggunakan buku eh, dan yayasan tersebut tampaknya tersinggung Bu dan memberikan laporan tentang hal itu kepada Bapak Kepala Sekolah.
Oh, jadi begitu ya, Pak. Jadi intinya Pak Kris tadi mendapat teguran karena tidak menggunakan buku teks dari yayasan ya, Pak. Kemudian kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan biasanya sudah saya kuasai, Bu. Sehingga dalam pembelajaran tersebut biasanya saya tidak menggunakan buku teks. Jadi materinya sudah dikuasai dan tidak menggunakan buku teks ya, Ya. Pak. Kemudian apa yang menjadi kelebihan yang menurut Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam penyampaian materi dan hal tersebut biasanya sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak Kris merasa bebas dan dalam menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar menurut Pak Ya. Kris. Kalau boleh tahu pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar itu dari internet, eh, kayak seperti video pembelajaran di YouTube, eh, artikel atau artikel ilmiah di internet yang pembahasan tentang bahasa Jawa, Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi sumber belajar dari berbagai media elektronik ya Ya. intinya. Kemudian menurut Pak Kes, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Hmm, Kalau saya pikir-pikir kembali, eh, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran, terutama tentang pelajaran berbahasa Jawa, Bu. Jadi begitu ya menurut Pak Kes, penggunaan buku teks itu tidak menghambat. Jadi malah justru bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Kes, semua bisa kita jadikan sumber belajar, jadi tidak harus dengan buku teks ya Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Jadi semakin banyak referensi, Betul. semakin baik begitu menurut Pak Kes ya. Iya, betul, Bu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, nanti saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa kepada Bapak Yayasan. Kalau memang kemungkinan saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Yayasan supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Oh, jadi pada intinya Pak Kes akan menghadap kepala sekolah dan menyampaikan akan memohon maaf kepada Bapak yayasan karena telah membuat kecewa, begitu ya Pak, untuk menyelesaikan masalah agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan, begitu nggih. Iya. Kemudian apa yang akan Pak Kes sampaikan kepada Bapak yayasan? Saya akan mengatakan
bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, terus internet, ada video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, terutama tentang pembelajaran berbahasa Jawa, Bu. Oh, jadi begitu. Jadi intinya Pak Kes akan menjelaskan bahwa mengajar menggunakan banyak sumber, buku teks, internet, video, dan lain sebagainya itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka intinya. Bagus sekali nih rencana Pak Kes, mudah-mudahan rencana tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu hasil yang baik untuk kebaikan siswa-siswa Pak Kes. Kemudian, apakah ada komitmen yang akan dilaksanakan terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sehingga nantinya murid-murid saya itu senang dalam pembelajaran terutama tentang bahasa Jawa. Gitu, Bu. Gitu ya. Baik sekali, bagus sekali rencana Bapak. Jadi harus berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid Bapak menjalankan merdeka belajar dan Pak Kes akan membuat murid-murid Pak Kes dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dan menyerahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid begitu ya Pak. Iya, Bu. Kemudian untuk sebelum kita mengakhiri diskusi pada malam hari ini, apakah Pak Kes bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini? Untuk kesimpulan pertemuan saya sama Bu Liana, bahwasanya dalam pembelajaran itu perlu banyak referensi-referensi sehingga dalam pembelajaran anak-anak itu tertarik dalam pembelajarannya sehingga anak-anak itu tidak bosan sehingga anak-anak itu atau murid-murid itu tertarik dalam pembelajarannya, Bu. Ya, begitu ya Pak Kes. Jadi intinya hari ini Pak Kes sudah menyampaikan permasalahan, kemudian sudah menemukan solusinya sendiri bahwa tadi intinya dalam pembelajaran itu harus menggunakan sumber belajar yang bervariasi, bukan hanya buku teks saja, tetapi mencari sumber belajar dari internet, dari karya-karya ilmiah elektronik, dan lain sebagainya. Ya, Begitu Bu. ya Pak, untuk mengimplementasikan merdeka belajar. Jadi anak memilih sendiri apa media yang akan mereka gunakan, sehingga tujuan pembelajaran agar siswa berpihak pada murid itu tercapai. Begitu nggih, Ya, menurut Pak Bu. nggih. Nggih, jadi untuk hari ini terima kasih sudah bercerita, kemudian meluangkan waktu. Semoga rencana ke depannya bisa berjalan lancar, baik, dan menghasilkan hasil yang baik juga. Itu ya Pak.
terima kasih Bu Liana, atas waktunya, untuk sharing pada hari ini, dan mudah-mudahan, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin. Terima Amin, kasih ya, amin Bu. ya rabbal alamin. Terima Ya, kasih sama-sama, Pak. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.